Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 8 Januari 2021. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini didasarkan dari 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai dengan 29. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan yang sehat. Alkisah, ada seorang pemuda yang berkenalan dengan seorang wanita tunasusila. Selanjutnya meminangnya sebagai istri. Pemuda tersebut sangat mengasihi wanita ini. Namun wanita ini tidak. Ia bersedia menjadi istri sang pemuda karena ia menikmati segala perhatian dan pemberian sang pemuda. Ia tidak menyadari bahwa kemurnian hati dan ketulusan kasih sang pemuda yang telah mengangkat statusnya dari wanita tunasusila menjadi wanita baik-baik sebagai kasih yang amat bernilai dalam hidupnya, jauh melebihi segala benda pemberian sang pemuda. Wanita ini memang sudah berubah status, namun hidupnya tidak berubah. Ketika pemberian sang pemuda tidak lagi seperti yang diharapkan, ia kembali menjadi wanita tunasusila. Perubahan status yang dialami bukan karena kasih sang pemuda, tetapi pemberian sang pemuda. Jemaat yang terkasih, perubahan status menjadi anak-anak Allah sama sekali bukan karena kebaikan, kesetiaan, kemampuan, kesalehan, dan kelebihan kita. Semata adalah karena kasih karunia-Nya. Kita yang berdosa sebenarnya tak layak menerima kasih-Nya yang sedemikian besar. Namun dalam ketidaklayakan itulah Ia mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Apakah perubahan status ini pun mengubah kasih kita kepada Tuhan? Yang mungkin dulu kita lebih mengasihi dunia dan diri sendiri, namun kini mengasihi Dia. Ada yang sungguh-sungguh berubah mengasihi Dia, namun ada juga yang tidak menunjukkan perubahan. Dulu berfokus pada diri sendiri, sering berdusta, sering memfitnah, berfoya-foya, tidak suka firman Tuhan, tidak bersikap adil, bergosip, tidak tegas pada dosa, dan lain-lain. Mengapa demikian? Seperti ilustrasi di atas, itu semua terjadi karena perubahan status yang hanya melekat ketika kita berubah karena sesuatu yang menguntungkan
dalam tanda kutip, berubah karena ada maunya. Sebaliknya, perubahan status yang harusnya dialami adalah karena Allah sendiri yang telah menganugerahkan kasih-Nya kepada kita, yang akan mengubah hidup kita. Hal yang harus kita ingat adalah status menjadi anak Allah jauh melebihi berkat-berkat lain. Maka dalam hidup kita, sekali-kali janganlah melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Karena tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Kita seringkali merasa bahwa Tuhan jauh, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mengasihi. Mulai saat ini, jangan pernah mengatakan hal demikian. Karena bukan Tuhan yang jauh, Tuhan yang tidak peduli, Tuhan yang tidak mengasihi kita. Tetapi kita yang ternyata tidak mengasihi dan menjauhi Allah. Sebab Allah telah lebih dulu mengasihi kita, karena Allah adalah kasih itu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Pengasih, kembali kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Biarlah kami terus menjadi saluran kasih di tengah-tengah penderitaan yang sedang kami alami. Seperti Engkau yang telah lebih dulu mengasihi kami. Ajar kami mengasihi orang yang melukai hati kami, mengecewakan kami, serta menyakiti kami. Biarlah dalam kesakitan kami, mereka tetap melihat pancaran kasih-Mu dalam diri kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.